Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma Bapak Ibu ingkang kula mulyakaken, kalau sebenarnya napa agak kurang fasih yang ngangge basa Jawa, walaupun lahir teng Solo, tapi kalau takutnya kalau ngomong bahasa Jawa terus-menerus malah tergelincir bahasa yang kasar atau bahasa yang ngopo. Ngangge bahasa Indonesia mboten napa-napa nggih. Ibu-ibu paham nggih bahasa Indonesia nggih? Alhamdulillah. Berarti orang Indonesia. Nggih. Daripada malah kula kagok mboten saged lancar terang kene, lebih baik ngangge bahasa Indonesia mawon nggih. Nggih. Sebelum kita masuk ke acara inti, sebelumnya saya perkenalkan diri saya dulu. Nama saya Iskandar Dzulqarnain, alamat Laweyan, Solo. Saya ngajar di Ibnu Abbas baru mungkin sekitar 1 semester ini. 1 semester belum ada 1 tahun, 1 semester lebih. Adapun pelajaran yang saya ajar di sana, saya ampu di sana, akidah, kalau dulu hadis juga, dan fikih. Dan termasuk hadis yang akan kita bahas pada pagi hari ini adalah hadis yang dulu mu'alifnya atau penulis kitabnya juga hadisnya pernah saya terangkan, saya ajarkan di Ibnu Abbas, yaitu kitab Riyadhus Shalihin. Ada yang pernah dengar kitab Riyadhus Shalihin Bapak-bapak? Kitab Riyadhus Shalihin sangat masyhur sekali. Orang-orang di banyak ya, di Indonesia sini biasanya kalau mengaji masalah bab adab, bab fikih, ya, itu kitab yang paling masyhur, kitab Riyadhus Shalihin. Dan itu adalah salah satu dari karangan atau tulisan dari Imam Nawawi. Adapun kajian pagi ini penulisnya sama. Kitab yang akan kita baca, kita bahas pada pagi hari ini adalah kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kitab apa ibu-ibu? Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kalau lebih dikenal kitab Arba'in. Arba'in itu pinter. Pinter bapak-bapak, Arba'in. Wahid, Isnani, Salasah, Arba'ah, Khamsah, Sittah, Sab'ah, Tamaniyah. Arba'in pinter Arba'in.
Arba'in 40. Jadi kitab Arba'in ini kitab yang disusun oleh Imam Nawawi, yang di situ mencakup atau mengumpulkan hadis-hadis sahih dari segala cabang-cabang bab, ya. Ada akidah, ada fikih, ada muamalah, dikumpulkan dalam satu kitab disebut kitab Al-Arba'in yang berjumlah 42 hadis. Berapa? 42 hadis. Itu Arba'in. Adapun pengarangnya yaitu Imam An-Nawawi. Pernah dengar nggak Imam Nawawi sebenarnya? Imam Nawawi ini seorang ulama ahlu sunnah yang karyanya sampai sekarang masih masyhur dan dikaji di seluruh pelosok, bukan cuma di Indonesia tapi seluruh dunia. Kaum muslimin seluruh dunia sangat menerima karya-karya dari Imam An-Nawawi. Salah satunya ini yang akan kita baca. Dan Imam Nawawi lahir tahun sekitar 660 Hijriah di kota yang namanya kota Nawa. Damaskus itu daerah Syria, Syam. Kalau sekarang namanya Suriah. Ya, yang sekarang lagi ada konflik di Timur Tengah itu yang paling nopo banyak memakan korban itu di Suriah. Ya. Damaskus ibu kota Suriah. Dan Imam Nawawi tinggal atau lahirnya itu di sana di Damaskus. Adapun Imam Nawawi itu umurnya cuma 40 tahun. Ustaz Abu Jibril sekarang yuswanya kita 40 tahun pas. Masya Allah. Kalau Imam Nawawi setelah 40 tahun dipanggil oleh Allah. Nggak tahu ya Ustaz Abu Jibril sampai kapan. Tapi yang menjadi mengherankan atau menakjubkan dari usia yang begitu singkat, karya-karya yang beliau torehkan sangat banyak sekali. Sangat banyak sekali. Bahkan saya sendiri mengakui belum bisa untuk membaca semuanya. Yang pernah saya baca mungkin baru An-Nawawi sama Riyadhus Shalihin. Ternyata ada lagi kitab Syarah Sahih Muslim, kitab At-Tibyan, Minhajut Thalibin, dan masih banyak lagi. Bahkan saya nggak hafal. Dan Imam Nawawi itu 2 tahun terakhir dari kematiannya tidak pernah tidur, mulai kitab terus, nggak pernah tidur. Walaupun malam hari nggak pernah tidur, kecuali cuma tertidur, berdiri dikit. Kalau bangun, kecuali sholat ya, itu 2 tahun terakhir. Makanya karyanya luar biasa dan Allah memberikan keberkahan pada umurnya Imam An-Nawawi. Itu sedikit perkenalan dari kitab yang akan kita bahas, atau pengarang atau penulis dari kitab yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Sekarang kita akan masuk ke hadis pertama. Tadi An-Nawawi itu terdiri dari berapa hadis? 40 meter? 42. Kalau 42 itu sebenarnya kalau dalam bahasa Arab Ithnani wa arba'in, 42. Tapi orang Arab sering mentaksir, sering apa? Menghadap. Intinya sekitar 40 itu yang disebut arba'in. Padahal jumlah aslinya bukan cuma 40, 42. Tapi tidak apa-apa, tidak masalah. Hadis pertama yang akan kita bahas pada pagi hari ini adalah hadis yang sangat penting sekali. Hadis ini oleh sebagian ulama merupakan dikategorikan sepertiga dari agama. Sepertiga dari agama intinya pada hadis ini. Dan hadis ini masuk pada 73 bab dalam ilmu fikih. Jadi luar biasa hadis ini. Orang yang
rugi yang utama. Karena sah dan tidaknya amalan tergantung dari hadis ini. Ada yang tahu hadis berapa ini? Bapak Ibu? Hadis yang pertama, daripada penasaran. Kalau waos nggih. Ini kalau saya kira yang LCD ini akan baca bareng-bareng. Atau saya kira diberikan lembaran-lembaran ngoten saged kita nyimak bareng-bareng, ngaji bareng-bareng. Tapi ternyata oleh panitia belum disiapkan. Insyaallah pada pertemuan mendatang ya Bapak Nur. Insyaallah pertemuan mendatang kita akan siapkan ya. Insyaallah dibagikan gratis ya Pak. Enggak dipungut biaya spesial pun, akan dibagikan kitab Arba'in satu persatu. Insyaallah. Al-haditsul awal, hadis yang pertama. An Amiril Mukminin Abi Hafsin, dari Amirul Mukminin, namanya Abi Hafs, bapaknya Hafs. Kalau Bapak Parno disebut Abu Jibril karena anaknya Jibril. Kalau saya, alhamdulillah sekarang istri saya baru hamil hampir 7 bulan. Dan kemarin di UPSG katanya anaknya laki-laki, kata dari bidannya. Istri saya ingin nanti kalau laki-laki dinamakan Yahya. Berarti nama saya sebenarnya Abu Yahya, Pak Yahya. Dari anak yang pertama. Bapak, anak pertama siapa namanya? Konita. Pak? Konita. Mbak Konita, berarti namanya Abu Konita. Nah, seperti itu dalam Islam. Bapak siapa anak pertamanya? Hanifah, Abu Hanifah, Masya Allah. Luar biasa Abu Hanifah. Ini salah satu ulama madhab Imam Abu Hanifah. Imam tertua dari 4 imam madhab. Abu Hanifah, ya, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, Imam Hambali. Kalau ini Imam Abu Hanifah, madhabnya madhab Hanafi. Itu kalau dalam Islam seperti itu. Ya. Jadi ini namanya kunyah, julukan. Dari anak pertama kita punya anak namanya Aisyah, yang namanya Abu Aisyah. Ibunya Ummu Aisyah. Abu Yahya, istri saya berarti namanya Ummu Yahya. Seperti itu kita paham ya. Abi Hafs, berarti dia punya anak namanya sinten? Hafs. Nama aslinya sinten Abu Hafs ini? Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu ternyata julukannya Abu Hafs. Sebenarnya namanya Hafsah. Hafsah itu kan istri Rasulullah, anaknya Umar bin Khattab. Hafsah dinikahi oleh Rasulullah. Jadi Umar bin Khattab ini statusnya sentennya Rasulullah, senen mertuanya. Jadi selain dia merupakan sahabat yang mulia dan merupakan khalifah kedua sepeninggal Abu Bakar, Umar bin Khattab ini statusnya adalah mertuanya Rasulullah. Jadi luar biasa jadi mertuanya Rasulullah. Ya. Ada hubungan qarabah berarti. Radhiyallahu anhu ta'ala. Radhiyallahu ta'ala anhu qala, Umar bin Khattab berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, perlu kula ingatkan, saya ingatkan sedikit nih, kalau kita mendengar nama Rasulullah, kita wajib mendoakan dengan kebaikan. Salah satunya sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu
yusholluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat, mensolawati kepada Nabi. Kalau Allah itu ya maksudnya solawat itu memberikan rahmat kepada Nabi. Malaikat mendoakan solawat, mendoakan rahmat kepada Nabi. Maka kita sebagai orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, shollu alaihi, bersalawatlah kamu kepada Nabi Muhammad. Dan orang yang bakhil adalah orang dalam suatu hadis yang bila mana disebutkan nama Rasulullah, dia tidak mau bersalawat pada Rasulullah. Itu orang yang paling bakhil. Bakhil itu apa? Util, pelit. Itu bakhil. Makanya kalau kita mendengar nama Rasulullah disebut, kita disunahkan, bahkan sebagaimana kita diwajibkan berkata sallallahu alaihi wasallam. Yaqul, dia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, innamal a'malu binniyat. Ini inti hadisnya yang saya katakan tadi adalah sepertiga dari agama Islam. Sesungguhnya amal tergantung pada niatnya. Sah dan tidaknya amal tergantung pada niatnya. Orang dapat pahala atau enggak tergantung pada niatnya. Ada orang tahu-tahu Pak Parno, Pak Abu Jibril duduk-duduk di sini, duduk-duduk di masjid. Ada pahalanya nggak Bapak Ibu? Ada pahalanya nggak? Nggak ada. Kasihan sekali. Ibu-ibu duduk di situ, ada pahalanya nggak? Ada. Enak banget. Duduk-duduk doang dapat pahala. Sebelum kita membahas ada pahalanya apa tidak, kita tengok dulu niatnya. Pak Parno duduk di sini siang-siang. Kalau niatnya cuma melekar-melekar, ya nggak ada pahalanya. Tapi kalau niatnya iktikaf, ada pahalanya. Ibu-ibu di sini, kalau siang-siang mampir, dekem, ngadep ke sini, nggak ada pahalanya. Tapi kalau niatnya untuk belajar, ngaji, tolabul ilmi, duduk-duduk, ada pahalanya. Dihitung ibadah. Ini semuanya tergantung pada niat. Berpahala atau tidak tergantung pada niat. Bahkan orang ya membaca Quran itu juga tergantung niatnya. Orang kalau baca Quran, dia karena ingin wajahnya Allah, mengharap pahalanya Allah, mengharap surganya Allah. Satu huruf 10 kebaikan. Dia semakin banyak semakin bagus. Satu hari satu juz, pahalanya banyak. Tapi ada juga orang baca Quran cuma gara-gara ingin didengar orang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Suara-suaranya digayu-gayu, loki-loki. Tujuannya niatnya apa? Ada calon mertua ini. Calon mertua datang nih, nyekel mic ke masjid, terosok lagi ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Niatnya supaya didengar calon mertuanya. Niki dapat pahala atau dapat dosa? Apa Pak? Pahala. Dapat dosa atau dapat pahala? Dapat dosa. Baca Quran itu nggak boleh niat selain Allah. Masa niatnya cuma gara-gara pengen didengar mertuanya, dapat dosa. Ada juga orang infak fisabilillah. Dia gara-gara takut niatnya riya. Masjid Rasul butuh nopo niki Pak Parno bilang.
wah niki gentengnya kurang, marmernya kurang, tegeli kurang, butuh wakaf, butuh infak, butuh zakat. Siapa yang mau infak? Orang yang mau membangun masjid di dunia, kata Rasulullah, man bana masjidan di dunia, banallahu lahu baitan fil akhirah. Barang siapa yang membangun masjid di dunia, Allah bangunkan dia untuk dia rumah di akhirat. Wah, ini kesempatan besar ini. 10 juta buat masjid Rasul. Ini masjid apa namanya? Basma. Markas Basma. Tapi orang seperti ini ada kalanya dapat pahala, ada kalanya dapat dosa. Kok bisa yang dapat pahala? Apa niki kalau datang sedikit rezeki ini, kemarin bisnis saya lancar dapat 1 miliar, ini 10 juta buat bangun masjid Rasul. Gak usah dikasih tahu siapa-siapa, dari hambanya Allah. Tapi matu nih. Dapat pahala kan? Ya. Yang satunya sama. Bilang ke Pak Parno ini ada 100 juta. Gak usah dibilang sama saya. Tapi kalau nanti ngumumin harus lengkap alamatnya. Ini yang diminta niki, Pak Niki, alamatnya niki, rumah niki, jalan niki, nomor rumah ini, angkanya sekian. Nah, tujuannya biar dia dikenal bahwasanya dia adalah orang yang dermawan, orang yang lomo, orang yang nyanyok. Tujuannya biar satu terus kenal. Oh, bahwasanya Pak Fulan ini adalah orang yang paling dermawan satu kampung Trosok. Bukannya dapat pahala, dia malah dapat dosa. Ini betul. Ada lagi orang yang berjihad, sama intinya sama, sah dan tidaknya amal tergantung pada niatnya. Orang jihad fisabilillah zaman dulu mempertahankan agama Islam, membela agama Islam, menyebarkan dinul Islam, berdakwah, terbunuh, dapat pahala, dijamin surga, syuhada, bahkan surganya paling tinggi nanti. Tapi kalau orang cuma berperang, jihad, tapi niatnya supaya dikatakan, oh itu loh pahlawan, oh itu loh orang berani, oh itu loh orang yang tidak kenal takut, cuma pengen-pengen dikatakan itu aja, maka sungguh rugi orang seperti itu. Dia ya cuma dapat sanjungan di dunia saja, tapi di akhirat dia nggak dapat apa-apa. Itu pentingnya niat. Kita lanjutkan. Wa innama likul, dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan sesuai yang dia niatkan. Niatnya untuk akhirat, dia akan dapat akhirat. Niatnya untuk dunia, ya dia cuma akan dapat dunia saja. Akhirat nggak dapat apa-apa. Maka rugi. Sama-sama ibadah, sama-sama capek. Yang satu cuma gara-gara pengen disanjung orang, yang satu pengen dilihat Allah, yang satu pengen dilihat orang gara-gara pengen dimuliakan orang, yang satu pengen dimuliakan Allah. Maka ini sangat berbeda jauh. Jadi nggak kelihatan kadang, nggak kelihatan, karena hati itu yang tahu cuma dirinya sendiri dan siapa? Dan Allah. Sesama manusia nggak tahu. Bahkan bapak di sini nggak tahu. Saya di sini duduk di sini, ngisi kajian di sini cuma gara-gara pengen disanjung, pengen dilihat ibu-ibunya, mbak-mbaknya, kan nggak tahu. Tapi saya usahakan, saya ikhtiarkan niatnya karena Allah, menyebarkan hadis, menyebarkan ilmu, menyebarkan dakwah. Dan semua orang akan mendapatkan sesuai dengan yang dia niatkan. Bahkan termasuk hal-hal yang mubah. Mubah ini kuno dikerjakan oleh atau dikerjakan oleh tidur ini ibadah nopo buatan. Ibu-ibu tidur sehari berapa jam ibu-ibu? 10 jam.
12. Terlalu banyak ibu. 4 jam. Ya. Tidur jam 10, jam 2 bangun tahajud, masya Allah. Tidur itu kalau diniatkan untuk memperkuat tubuh, diniatkan untuk dia biar nanti bangun kuat badannya untuk sholat malam, diniatkan untuk menghimpun tenaga supaya dia bisa beribadah, bisa baca Quran, bisa bekerja untuk menghidupi keluarganya, tidurnya bernilai ibadah, ada pahalanya. Tapi kalau tidur ya cuma sekedar tidur, atau tidur gara-gara cuma kecapean gara-gara berbuat maksiat contohnya, nggak ada pahalanya. Di Ibnu Abbas itu banyak sekali murid-murid yang tertidur, tapi saya husnudzon tidurnya bernilai ibadah. Jadi kan Ibnu Abbas itu targetnya minimal kalau lulus itu kan 15 juz. Sehari minimal ngapalin berapa ayat Pak Ali? Minta ayat satu hari? Maksimal 1 halaman. Ada juga kemarin yang baru kelas 8 SMP. 8 SMP. Kelas 10 SMP. 8 atau 10? Kelas 8 ya. Itu sudah hafal 30 juz. 2 tahun hafal 30 juz. Padahal targetnya 6 tahun 15 juz, dia cuma 2 tahun hafal 30 juz. Dan banyak yang melebihi target 30 juz hafal. Itu jangan dikira ngapalin Quran itu gampang. Kadang ngapalin tengah malam, ba'da subuh, jam-jam istirahat ngapalin. Kadang habis zuhur, siang-siang bolong enaknya tidur, dia sambil ngapalin Quran, tahu-tahu tertidur. Tertidur gara-gara dalam rangka lelah dalam beribadah pada Allah, dihitung ibadah, dihitung pahala, dihitung sabilillah. Luar biasa. Maka semuanya tergantung niatnya. Orang makan, bismillah, minum ya. Monggo tunjuk. Orang makan kalau contohi, bismillah. Waduh, gede-gede, malah ngasih tuh ajar. Orang makan, kalau niatnya cuma biar badan saya gede, biar badan saya keker, biar dilihat cewek-cewek, nopo, wah, suspek, macu, patente, nggak ada pahalanya, makannya biasa aja. Tapi kalau makan niatnya untuk dia memperkuat tubuhnya, menghimpun tenaga untuk beribadah pada Allah, supaya dia nggak capek, dia bisa kerja untuk nanti menafkahi keluarganya. Dihitung ibadah, dihitung fisabilillah, dihitung pahala. Bahkan saya katakan tadi, hal-hal yang bersifat ubah kayak tidur, kayak makan, dihitung pahala. Bahkan nikah itu kalau cuma sekedar melampiaskan hawa nafsu, tapi dia nikah untuk menjaga agama dia, nikah untuk menempatkan syahwat dia pada sesuatu yang halal, nikah untuk memperbanyak keturunan dari umat Nabi Muhammad, dinilai ibadah, dihitung ibadah, pahala fisabilillah. Ibu-ibu dulu nikahnya niatnya apa ibu-ibu? Daripada gak ada yang mau, kata boten nggih. Niatnya harus benar, dihitung pahala, dihitung ibadah, dan insya Allah dengan niat yang benar akan membuahkan hasil. Bukan cuma di akhirat, tapi insya Allah anak-anaknya pun juga akan jadi dzurriyyatan thayyibah, anak-anak yang enak dipandang mata, anak-anak yang sergap dalam beribadah pada Allah, anak-anak yang berbakti pada orang tua, agama dan bangsa. Itu dimulai dari niat yang benar dulunya dalam menikah. Ya, seperti itu. Niat yang benar. Kita lanjutkan. Faman kanat hijratuhu
dinilai pahala kita fisabilillah. Seperti itu. Bahkan dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'a. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allahi wa rasulihi thumma yudrikul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah." Ini dalam surat An-Nisa ayat 100. Barang siapa wa may yuhajir fi sabilillah, barang siapa yang barang siapa yang hijrah fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'a. Maka orang yang jihad fi sabilillah, maka dia akan mendapatkan keluasan, mendapatkan sesuatu yang kelonggaran, kemudahan. Itu janjinya Allah. Tetapi perlu kita semua cermati. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allahi wa rasulih. Barang siapa yang keluar dari rumahnya muhajiran, gara-gara ingin hijrah, ila Allahi wa rasulih, kepada Allah dan Rasulnya. Tetapi tsumma yudrikul maut, kemudian datang kepada dia kematian. Dia mau hijrah dari Rasul ke mana? Dia lebih lancar ibadahnya pada Allah. Di tengah jalan ternyata tertabrak mobil, tertabrak kereta, mati seketika. Tapi kalau niatnya benar, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Maka sungguh pahalanya, ajrnya faqad waqa'a ajruhu, maka sungguh pahalanya telah jatuh di hadapan Allah. Bahkan ibadah yang belum dikerjakan tapi niatnya benar sudah dinilai ibadah. Orang hijrah tahu-tahu di jalan mati tapi niatnya benar, sudah dijamin pahala di sisi Allah. Seperti Bapak Ibu semua, kadang kalau tidur, bismillah saya niatkan nanti malam saya mau bangun sholat malam. Ternyata kebablasan, kebelangan, keringan. Nah, keringan. Tapi kalau niatnya benar, ternyata nggak sempat. Bangun sudah, Allahu Akbar, sudah, wah ini sudah terlambat di sholat tahajud. Tapi kalau sudah diawali niat yang benar, walaupun belum dikerjakan, dia sudah menjadi ibadah, sudah dimaafkan. Masya Allah. Enak sekali ya kan Ibu? Gimana? Gitu. Tapi ya jangan terus-terusan. Begini. Nanti malam ternyata niatnya kurang kuat. Malam ini kelewatan. Bapak usul lagi kelewatan. Cuma niatnya juga pernah dikerjakan, juga salah. Niat itu adalah azam, ketetapan, kekuatan, tekad dalam hati untuk nanti berada mengerjakannya. Kalau cuma sekedar ya akan bangun, seperti saya tadi malam nggak bangun, karena tidurnya berantakan juga. Kita lanjutkan. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha. Dan barang siapa hijrahnya gara-gara pengen dunia, dia amal akhirat cuma gara-gara pengen dunia. Belajar ilmu agama cuma gara-gara nanti pengen
gajinya besar. Nanti kalau saya jadi pintar agama, saya mau jadi hakim agama. Biar gaji saya sebulan 15 juta. Ya itu gara-gara pengen dunia saja. Atau amalan Quran, amal-amal yang harusnya ditujukan kepada Allah, tapi dia niatkan untuk dunia. Saya niatkan anak saya sama sekali 15 supaya dia teragamanya. Nanti biar dia tersesat di dunia dan di akhiratnya, biar dia masuk ke dunia itu aja. Kalau dia sekolah agamanya di 12, cuma gara-gara pengen, kalau kita nembak, Mbak sekolahnya di mana? Ibnu Abbas. Ibnu Abbas. Cuma gara-gara bisa jadi manusia. Manusia, gak ada pahalanya. Imro'ati yang dibuha, atau gara-gara dia ingin perempuan yang dia nikahi. Hijrah jauh-jauh, cuma gara-gara pengen kawin. Ya, cuma dapat itu saja. Ya. Apakah kawin benar? Gak benar. Kawin benar. Nikah bagus. Tapi setiap tempat, setiap ibadah ada tempatnya masing-masing. Kalau hijrah, gak boleh diniatkan untuk nikah. Hijrah itu pada maksudnya. Kalau pengen nikah, ya niatnya nikah. Niatnya ibadah, pengen menjaga harga dirinya, martabatnya, pengen menjaga kehormatannya, pengen menyempurnakan sebab agamanya di dunia ibadah. Ya. Fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Maka kalau niatnya cuma gara-gara dunia seperti ini, maka dia cuma akan mendapatkan dunia yang hina dan di akhirat tidak dapat apa-apa. Ya. Ini makanya saya katakan hadis ini adalah sepertiga pokok dari agama Islam. Kita beramal segede apapun, kalau niatnya salah, tidak ada pahala. Tapi kalau kita cuma beramal sekecil apapun, niatnya benar, ada pahala. Seperti yang saya contohkan tadi, orang infak bangun masjid 100 juta, tapi pahalanya, tapi niatnya cuma gara-gara pengen bisa jumrah, nggak ada pahalanya. Tapi ibu-ibu bapak, kalau seandainya dompetnya cuma ada Rp2.000, nah ini nggak punya duit Rp2.000, ada infak, kamu mau infak bangun masjid, nah, saya cuma punya Rp2.000, saya infakkan semua. Walaupun amalan kecil, tapi niatnya benar, hidup pahala, bahkan dilipat gandakan. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, "Mathalul ladzina yunfiquna fi sabilillah", gambarannya perumpamaan orang yang infak fi sabilillah, kamathali habbatin anbatat sab'a sanabil, sebagaimana habbah biji yang menumbuhkan 7 tangkai, fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, setiap satu tangkai menumbuhkan 100 biji lagi. Bermula dari 1 biji, tumbuh 7 tangkai, setiap satu tangkai ada 100 biji. Berarti dilipat gandakan berapa? Berapa? 700. Satu dilipat gandakan 700. Kalau ibu infak 1.000, jadinya berapa? 700 juta. Luar biasa. Itu kalau niatnya benar. Masjid sini saya dengar dapat dana wakaf dari Saudi Arabia. Namanya dari Sheikh Basma. Makanya masjid ini dinamakan Masjid Basma karena dulu yang menginfakkan hartanya, nggak tahu berapa miliar, itu namanya Ustazah Basma di Saudi Arabia. Nggak tahu berapa miliar, Ustaz. Sekian miliar, nggak tahu. Kalau 1.000 aja jadi 700.000, 1 juta jadi 700 juta. Kalau 10 miliar, kita nih ibu bapak, wakai, malas seperti ini.
Kemudian untuk menutup hadis ini terakhir ya, saya bacakan satu hadis yang menjadi paripurna dari kajian kita pada pagi hari ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man asbaha wa dunya hamluh." Barang siapa yang pagi-paginya dia pagi buta melek bangun dari tempat tidurnya, buat dunia hamluh, tapi niatnya cuma gara-gara pengen dunia. Dia pagi-paginya bangun pagi cuma cita-citanya, tujuannya, niatnya cuma gara-gara pengen dunia, seakan-akan hidup untuk makan atau makan itu hidup untuk makan atau makan itu hidup. Sama hidup untuk makan, makan itu hidup untuk makan. Gak benar, hidup itu ibadah. Ada makan lupa kalau kita bisa lancar beribadah. Kalau pagi-pagian bangun pagi cuma niatnya dunia, maka apa kata Rasulullah? Fatraqallahu syarrah. Allah akan serai mereka semua urusannya. Wa ja'ala faqrahu baina ainaihi. Dan Allah jadikan kefakirannya, kemiskinannya di depan matanya. Adanya dia cuma takut miskin, takut malah kerja terus gara-gara ini dunia tok. Tidak ada sama sekali niat untuk akhirat, tidak ada. Kemudian walau ya'ti dunya illa ma kutiba lahu. Dan dunia tidak akan datang kepadanya kecuali yang telah tertulis untuknya. Itu kalau niatnya cuma dunia saja itu aja. Allah serai berikan urusannya, Allah jadikan kefakirannya di depan matanya, dan dunia tidak datang kepadanya kecuali yang telah tertulis untuknya. Tetapi yang kedua, ini orang yang kedua. Wa man asbaha wal akhiratu hamluh. Barang siapa yang pagi-pagian melek matanya pertama kali, wal akhiratu hamluh. Akhirat cita-citanya, akhirat niatnya, akhirat tujuannya dengan dia akhirat. Pagi-pagian sudah dia niatkan untuk akhirat. Maka apa kata Rasulullah? Jama'allah sya'ala. Allah akan kumpulkan urusannya, Allah permudah urusannya. Wa ja'ala ghinahu fi qalbihi. Dan Allah jadikan ghina, kekayaannya di dalam hatinya. Dia tidak mau usaha dari dunia, karena dia adalah manusia akhirat yang hidup di dunia. Ya, Allah jadikan kekayaannya di dalam hatinya. Dia adalah orang yang qanaah, orang yang terima. Dia bukan orang yang bersyukur pada Allah, orang yang keluh kesah pada Allah karena kekayaan dalam hatinya. Kemudian apa? Wa atad dunya wa hiya rawiyah. Dan dunia akan datang sendiri kepadanya dengan keadaan hina. Ini jadi Rasulullah. Dunia datang sendiri kepadanya. Dia tidak mau dari dunia, tapi dunia datang kepadanya. Itu kalau niatnya benar, kalau niatnya akhirat. Allah permudah urusannya, ya. Allah jadikan kekayaannya di hatinya, dan dunia datang sendiri kepadanya dengan keadaan asal, dengan keadaan hina. Maka dari kajian itu bapak-bapak ibu, kita ketahui pentingnya niat. Kita perbagusi niat kita, ya. Kita luruskan niat kita. Jangan sampai sudah sampai capek amal di dunia tapi ternyata niatnya salah. Ya. Walaupun amal di dunia dengan amal-amal yang ubah, makan, tidur, dan sebagainya, kalau niatnya benar itu ternilai baik. Itu saja kajian singkat pada pagi hari ini. Semoga
5 menit untuk sesi tanya jawab. Monggo Bapak Ibu yang mau, saya persilahkan. Bapak ada, Bapak tanya jawab. Ada yang ditanyakan? Ibu, mungkin ada yang mau ditanyakan? Malu-malu ya anak. Bapak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin menanyakan Bapak sinten? Abu sinten? saya Zahnia. Abu Zania. Pertanyaannya adalah berkaitan dengan saat kita mau menikah, mungkin kan pemahaman agama belum begitu paham, masih awal. Saat menikah itu niatannya mungkin bukan karena tapi mungkin karena niat terus menikah, terus dalam perjalanan kehidupan berkeluarga ternyata niat saya salah. Nah, itu bagaimana untuk bisa merubah niat saat awal kita menikah supaya sesuai dengan syariat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Bapak Abu Zania bertanya tentang bagaimana kalau saya awal menikah kira-kira sempurna. Kemudian setelah ngaji, setelah tahu, ternyata seperti itu. Lalu bagaimana? Maka saya katakan dalam Islam tidak ada kata terlambat, tidak ada kata terlambat dalam isya'unya atau tasbihnya. Maka kata saya sarankan diperbaharui niatnya, diperbaharui niatnya. Ya. Karena saya niat yang benar di awal, niat itu bukan cuma di awal, tapi juga di tengah-tengah, juga di akhir. Orang kalau niat niat awalnya benar, tapi tahu-tahu dia deyung dari calon mertuanya. Ada calon mertua saya di belakang. Akhirnya dia niatnya jadi salah, jadi bengkok. Niat itu bukan cuma di awal, tapi di tengah-tengah juga sampai akhir. Rasulullah mengatakan dalam amal dunia, tapi di hadis yang lain Rasulullah juga mengatakan innamal a'malu bikhawatiim. Amal itu juga ditentukan dengan khawatir. Khawatir itu apa? Akhirnya. Maka ada orang yang hidupnya susah niatnya, dia susah jalannya, mau dikerjakan, dia tidak pernah sholat. Tapi akhir hidupnya niatnya benar. Ya Allah, saya selama ini salah dalam niat dalam hidup dalam di dunia ini. Saya mau memperbaiki niat saya. Saya ingin bertobat kepada Allah. Sejam sebelum kematiannya dia bertobat, maka dia masuk surga. Ya, tergantung niatnya. Maka dulu ada cerita, ada seseorang yang membunuh 99 orang. Pernah dengar ceritanya? Iya. Dia salah dalam hidupnya tersesat. Dia tanya pada seorang ahli ibadah, wahai pendeta, cerita sama Bani Israel dulu, apakah saya masih ada taubat? Kamu masih menerima taubat saya enggak? Maka pendeta itu bilang, kamu sudah membunuh, saya sudah membunuh 99 orang ini. Wah, nggak ada itu taubat untuk kamu. Pendengar ini orang ini semakin marah ini, daripada sama-sama dari terima taubatnya saya bunuh kamu sekalian. Nah, genep 100. Dia jalan lagi, ketemu sama ustaz yang lain.
Dia belum tobat, tapi dia sudah punya niat untuk tobat. Akhirnya malaikat surga, malaikat neraka rebutan arwahnya. Malaikat surga ini masuk surga ya. Oh nggak bisa, nggak bisa. Dia belum bertobat dan niat, dia masih neraka. Itu kata mereka. Oh nggak bisa. Akhirnya minta hakim, minta peradilan dari Allah. Karena peradilannya kita hukum kita pengadilan dari Allah. Ya Allah ini masuk neraka masuk surga. Akhirnya Allah memberikan hukuman, memberikan keputusan. Coba dihitung jarak antara dia tobat dengan desa tobatnya dengan jarak antara desa kemaksiatannya lebih dekat mana tempat matinya. Kalau matinya lebih dekat dengan desa tobatnya, maka dia masuk surga. Kalau dia dekat dengan desa kemaksiatannya, dia masuk surga. Akhirnya diukur. Harusnya dia mati itu dekat dengan desa tobatnya, dengan desa kemaksiatannya. Tapi Allah lipat dunianya, Allah lipat buminya, seakan-akan dia malah lebih dekat dengan desa pertobatannya. Akhirnya setelah diukur, ternyata dia dekat dengan desa pertobatannya. Akhirnya dia dimasukkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan berapa